Pak BY sudah mulai berkeliling, berpidato, berkata-kata yang pada intinya mencoba memenangkan Prabowo Gibran. Ini dia, info terkini Widya. Demokrat yang sekarang berjuang bersama Pak Prabowo benar-benar 5 tahun mendatang masuk ke pemerintahan nasional. Jadi, sekarang ini terlihat kurang besar apa kekuatan kandidat nomor 2 itu. Tapi rakyat malah yakinnya pada Pak Ganjar sama Pak Profesor Mahfud. Mau bagaimanapun, pilihan rakyat itu nggak bisa dipaksa-paksa, disuruh-suruh, apalagi didorong-dorong. Wis to, mbok meh dikasih makan siang sama nenen gratis, percuma. Pilihan rakyat jelas banget loh. Mau dukungan partai banyak ke mereka, yo itu urusan partai. Kader yang di bawah sama simpatisannya, yo tetap milih sesuai hati nurani. Makin terlihat jelas, yang merapat ke sono semua ada kepentingannya. Ya persis pengakuan Pak BY 10 tahun lalu di luar pemerintahan katanya nggak bisa berbuat apa-apa. Emangnya dulu 10 tahun jadi presiden Pak BY itu ngapain toh? Ngelakuin apa coba? Hobine kok mengklaim ini itu, bertindak demi rakyat, berkorban buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana Pak BY? Apa rakyat Pacitan? Pak BY turun tangan dan kayaknya seneng anak lanangnya wis dijak pit-pitan, dijak nggowe sama Pak Jokowi. Baru kui sarapan, lumayan lah, sarapan gratis. Mau bagaimanapun, ini kesempatan Demokrat masuk pemerintahan. Hanya sayangnya, kok Pak BY ini nggak belajar yo dari pengalaman-pengalaman 2 pilpres yang lalu. Dulu di 2014 kan mendukung Prabowo Hatta Rajasa, keok. Kemudian 2019 lagi-lagi mbelani Prabowo dengan pendampingnya Pak Sandiaga. Ya kukut juga. Mbok dipikir toh Pak. Sekarang ameh belo lagi. Jan. Aku ki mesake dirimu lho Pak. Nek berulang kali kembali peristiwa 2014 dan 2019, ampun stres yo Pak. Ampun. Kalake nyat abot, menyakitkan. Tur setegar itu kalah 2 kali dan sekarang belani yang tahu kalah double. Wih, kuat tenan hatimu Pak. Jos. Mestinya sebelum beri dukungan, semua dilihat dan ditimang-timang. Demokrat sendiri introspeksi lah. Jangan hanya dukung-dukung, tapi perform kader nggak terlihat sama sekali. Lah, anak lanangmu kan ada 2, persis kayak presiden sekarang. Yang satu ketua umum partai, ya podo. Siji nek anaknya Pak BY ketua fraksi, kalau anaknya Jokowi kan wali kota. Kebetulan anak Pak BY ini manuver politiknya nggak terlihat sama sekali. Silahkan tanya rakyat. Mereka pernah ngerti Demokrat berakrobat politik soal apa? Lah 10 tahun jadi oposisi, giliran mau pilpres kok malah mendukung calonnya Pak Jokowi. Lah fungsinya muni-muni kemarin itu apa? Nyalah-nyalah ke Pak Jokowi selama ini, nasibnya gimana? Itu kan kayak menjilat ludah sendiri tau, jijiki wae nganggo banget. Mbok gak kemproh-kemproh ngono lho. Tidak serendah itu hanya demi masuk ke kabinet. Lah fungsi Demokrat selama ini kan menyoroti pemerintahan buat apa coba? Sudah gitu, Mas AHY masih bicara bila Pak Prabowo masih mengusung agenda perubahan untuk perbaikan. Kuila jargon cap opo meneh coba. Pusing toh melihat pentalitane politisi Indonesia itu. Terutama yang posisinya tidak ada daya tawar, yang partainya nggak dilirik rakyat.
yang di Senayannya nggak ada suaranya? Siapa ayo? Mestinya kan sebagai ketua fraksi, Mas Ibas bisa lantang dan berhenti menyoroti pemerintahan. Lah wong jadi ketua fraksi 5 tahun, pernah berbuat sesuatu? Tidak. Mungkin nongol di berita TV wae yo mbuh ana setahun pindho apa ping pira, enggak jelas. Mestinya kan Pak BY itu rasional, mengkalkulasi kekuatan, menghitung potensi, menelisik bagaimana di Pilpres itu. Oh iya, jadi inget, apa takut ya ancaman ada yang bakal ngoyak-ngoyak Demokrat? Ngemeng-ngemeng, Mas AHY sama Pak Muldoko kok sekarang di kubu Prabowo, di kubunya Mas Gibran juga itu, apa sudah akur toh? Apa sudah rujuk-rujuk gitu loh? Nggak rebutan partai lagi. Sekarang kenapa kepala KSP wis nggak pengen ngerebut partai itu lagi ya? Apa mergo wis mendukung anak Pak Lurah? Loh, berarti dulu rame-rame KLB Demokrat itu memang ada sesuatu. Ada sebuah pemaksaan biar merapat kemana begitu. Weh, kok modelnya dikondisikan begini yo? Nah, apa dengan merapatnya Demokrat ke Prabowo bakal menarik basis massa ke sana? Lawong selama 10 tahun aja ada do oposisi. Begitu masuk Pilpres merapat ke situ. Cek aja deh, kader sama simpatisan Demokrat, mereka banyak yang kecewa pada keputusan ini. Ibaratnya sudah berdarah-darah melawan kekuasaan selama 10 tahun, giliran mau pilihan kok malah belani mereka. Kan kadang jadi pusing toh, bingung. Omongan bisa beda-beda kayak gituan. Mestinya bisa konsisten apa yang dikatakan kemarin. Lah wong PDI Perjuangan yang jadi partainya pengusung Pak Jokowi, sekarang seolah-olah malah jadi kontra pemerintah. Pak BY yang dari luar jadi baik-baikin Pak Prabowo Gibran. Kan enggak banget. Memang sih bersikap kritis, tetap independen, setia pada perjuangan rakyat. Itu enggak banyak partai di Indonesia. Rata-rata ya maksimal 10 tahun. Setelah itu pilih menyerah. Gen oposisi enggak dipunyai. Makanya enggak tahan. PAN itu juga hanya betah 1 periode pemerintahan. Setelah itu gabung ke sono. Sebagai mantan presiden, Pak B pasti ngerti bagaimana kekuasaan itu sangat berarti. Bukan hanya bagi dirinya, bagi keluarganya. Namun juga bisa menggalang dukungan atau koalisi. Tapi ingat, banyaknya dukungan partai tidak mencerminkan suara rakyat sesungguhnya. Dulu 2004, Pak B itu kan didukung sedikit partai, buktinya bisa menang. Lalu Pilpres 2014, Pak Jokowi hanya bermodal dukungan PDI Perjuangan, PKB sama Nasdem, menang juga tuh. Nah sekarang Pak Ganjar, Profesor Mahfud hanya didukung PDI Perjuangan, P3, Hanura sama Perindo. Yakin nggak menang? Bila ada yang nyimpulin gitu, itu keliru besar. Kan tahun 2004 sama 2014 wis terbukti, itu siklus 10 tahunan yang akan kembali berulang. Elit partai di kubu Prabowo Gibran menutup diri melihat perilaku Jokowi yang dibela mati-matian sama PDI Perjuangan. Enak aja ninggalin gitu aja. Kok bisa ya orang Jawa melakukan tindakan yang begitu itu ya? Mestinya kan Pak BY bisa merasakan apakah itu contoh kepantasan. Belum lagi sekarang menyodorkan si Samsul yang level pengetahuan politiknya kan nggak sama kayak AHY. Ya gitu-gitu doang. Mentahan kok yo mau diolah jadi barang. Mau dipoles kayak apapun, barang mentah itu nggak akan jadi. Bahasa awamnya model karbitan. Lah, wong karbit itu bila ketemu sebuah pemantik malah bisa meledos kayak petasan nek nggak pinter mengelolanya toh.
Apa mau Demokrat kena bledosan karbit? Ya jika itu resiko yang siap ditanggung, ya monggo, monggo, silahkan saja diteruskan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya